Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Gerobak Bakso. Sebagai informasi, kami pernah membawakan cerita serupa sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi, terutama untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, mungkin belum menikmati kengeriannya. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sulawesi Barat 2005. Malam itu kebetulan hujan sangat deras. Sarman merenung di dekat gerobak baksonya. Malam ini tak satu pun pembeli yang datang. Pendapatannya kali ini benar-benar nihil. Sejak seminggu terakhir, pendapatannya memang sangat menurun. Seingatnya, selama seminggu terakhir rata-rata setiap malam hanya 4 atau 5 pembeli yang mampir dan membeli baksonya. Tapi malam ini benar-benar kosong, bahkan sejak sebelum hujan tadi. Sarman adalah seorang perantau dari Ponorogo, Jawa Timur. Bertekad memperbaiki nasib dan kehidupannya, dia nekat menjual bakso di Sulawesi. Baru setengah tahunan di sana, sebenarnya awal-awal usaha baksonya cukup menjanjikan. Dengan harga jual 10.000 per porsi, biasanya dia bisa mendapat 250 sampai 300.000. Itu adalah angka pemasukan kotor per malam. Dia belum menikah dan ingin dengan mengadu nasib ke Sulawesi bisa menabung untuk biaya pernikahan. Kebetulan di situ adalah daerah transmigrasi. Banyak transmigran dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang hidup rukun berdampingan. Juga dengan penduduk asli yang memang sangat ramah dan bersahabat. Jalan di situ memang sunyi setiap setelah jam 9 malam. Sehabis maghrib lumayan ramai, tapi hampir tak ada orang melintas lagi di atas jam 9 malam. Dengan bermodal gerobak, setiap malam dia ngetem dengan gerobaknya di sana, di depan sebuah warung makan yang hanya buka dari pagi sampai sore. Sebenarnya masalah bukan hanya itu. Selain pemasukan yang nihil, hujan lebat membuatnya tak bisa pulang. Tempat kosnya berjarak sekitar 1 kilometer dan akan terasa sangat melelahkan jika harus mendorong bakso sejauh itu di tengah hujan yang sangat lebat. Dan satu lagi, mungkin inilah masalah terbesar kali ini. Di seberang jalan ada sebuah rumah kosong yang konon katanya angker. Mungkin itu hanyalah kabar yang beredar, karena selama ini Sarman tak pernah melihat penampakan apapun dari sana. Hanya saja, kabarnya sang pemilik rumah adalah dukun santet yang meninggal sekitar 15 tahun lalu. Banyak orang yang bilang bahwa dia meninggal karena dikeroyok warga di suatu tempat yang agak jauh dari sana. Tapi itu juga hanyalah kabar yang sifatnya simpang siur. Malam semakin larut
dan belum ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Tiba-tiba, entah kenapa Sarman merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan takut yang tiba-tiba datang dan entah dari mana. Dia benar-benar merasa sendiri di tengah malam dengan hujan selebat itu. Seingatnya, orang yang melintas terakhir adalah sekitar setengah jam lalu. 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan memakai jas hujan. Sarman pun menunduk merenungi nasibnya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok yang seperti keluar dari rumah kosong itu. Bersama itu, bulu kuduknya merinding tiba-tiba. Belum pernah dia melihat apapun yang aneh di rumah itu selama 6 bulan dia berjualan. Ingatan Sarman lalu mencoba merangkai kembali semuanya selama setengah tahun. Dan memang benar, seingatnya tak pernah dia merasa ada yang aneh dengan rumah di seberang jalan yang katanya angker itu. Tak pernah sama sekali. Selama ini semuanya aman. Bukan sekali 2 kali Sarman sampai tengah malam di sana, terutama ketika hujan deras seperti sekarang ini. Tapi di sisi lain dia juga yakin bahwa ketika di suatu tempat kita merasa merinding, apalagi saat sendiri, berarti ada makhluk halus yang melintas atau di dekat kita. Ketakutan Sarman semakin menjadi. Lampu jalan yang sebenarnya tidak terlalu terang cukup untuk pandangannya menangkap sosok hitam yang melangkah dari rumah kosong itu dan perlahan berjalan menuju ke arahnya. Sosok itu semakin mendekat dan semakin jelas. Seorang laki-laki berjas hujan warna hitam dan memakai masker yang hitam pula. Bulu kuduk Sarman semakin merinding. Sekujur tubuhnya juga gemetar tiba-tiba. Dan setelah sangat dekat, sosok itu mengeluarkan suara, "Bakso 1 bang." Dari suaranya, sepertinya orang ini adalah laki-laki yang cukup tua. Sarman terpaku mendengar itu dan ketakutan terasa semakin kuat. Setelah memesan bakso, sosok itu duduk di kursi plastik dengan posisi membelakangi Sarman. Dengan tangan gemetar, Sarman melayaninya. Kuah bakso yang panas itu bahkan hampir tumpah karena getaran tangannya. Diulurkannya semangkok bakso pada sosok itu, dan dia menerimanya tetap dengan posisi membelakangi Sarman. Jantung Sarman semakin kencang berdegup tak beraturan. Rasanya dia terkunci. Lari jelas bukan pilihan dalam kondisi hujan yang sangat lebat seperti itu. Berteriak juga bukan pilihan pula, karena rasanya mustahil ada orang yang bisa mendengar. Sarman merasakan sosok itu sangat lama menghabiskan bakso, dan jauh lebih lama dari orang kebanyakan. Tak ada pembicaraan di antara mereka berdua karena Sarman semakin dilanda ketakutan. Suasana malam itu terasa semakin mencekam.
Setelah sekitar 20 menit, dengan masih membelakangi Sarman, sosok itu memberikan mangkok bakso yang sudah habis. Sarman menerimanya dengan tangan yang terus gemetar. Dia bahkan tak berani mengarahkan pandangannya pada sosok misterius itu. Sosok itu lalu berkata, "Maaf, saya lupa bawa uang. Ayo, antar saya ambil uang di rumah." Suaranya walaupun serak terdengar berwibawa, tapi itu tentu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut Sarman. Sarman benar-benar merasa tak punya pilihan. Ini adalah pembeli pertama dan akan jadi pendapatan pertamanya malam ini. Dengan berpayung dan kaki gemetar, Sarman merasa terpaksa harus menuruti sosok itu. Perlahan, Sarman mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah yang konon angker itu, sosok itu mendorong pelan pintu dan dengan isyarat tangannya mempersilahkan Sarman untuk duduk. Laki-laki itu kemudian duduk pula tepat di depan Sarman. Kali ini dengan posisi menghadap ke arahnya. Mulut Sarman seakan terkunci, tapi dia merasa ada kekuatan yang memaksa dan menuntunnya untuk mengikuti apapun yang diminta sosok misterius ini. "Tatap mataku," ucap sosok itu sambil perlahan membuka masker dan jas hujannya. Kalimat pendek itu seperti terdengar menggelegar di telinga Sarman. Bahkan lebih terasa daripada gelegar suara guntur yang sesekali terdengar di tengah hujan lebat. Sarman memejamkan matanya beberapa detik karena sangat ketakutan. Dan setelah berusaha memberanikan diri, kedua mata pun dibukanya. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang umurnya mungkin 2 kali lipat umur Sarman yang baru 26 tahun. Wajahnya bersih dan terlihat terawat. Sosok itu kemudian mengulurkan uang 10.000 untuk membayar baksonya tadi. Wajah itu tersenyum lebar dan tiba-tiba dia mengaji beberapa surat pendek Al-Quran. Suaranya cukup merdu dan bacaannya terdengar sangat fasih. Mata Sarman seperti tak bisa dipejamkan melihat apa yang ada di depannya. "Kamu tahu kenapa aku mengaji?" tanya bapak itu tiba-tiba. "Maaf, saya nggak tahu, Pak," jawab Sarman dengan sangat gugup. "Supaya kamu tahu aku bukan setan," katanya. Jawaban itu sontak membuat Sarman merasa lega. Berarti tadi dia hanya dihantui ketakutan karena terbawa suasana sunyi. Bapak itu menatap dalam-dalam wajah Sarman dan Sarman merasa jauh lebih tenang. Dengan setengah berbisik, bapak itu lalu berkata, "Jangan takut, aku manusia dan bukan setan. Tapi jangan bilang-bilang siapapun. Aku adalah orang yang dikira sudah meninggal oleh banyak orang." Kalimat itu sangat mengagetkan Sarman.
Tatapan Sarman semakin tajam pada bapak itu, dan dia semakin yakin bahwa sang bapak adalah manusia dan bukan hantu. Sekitar 15 tahun lalu, aku dituduh sebagai dukun santet dan hampir dikeroyok warga. Untungnya, aku berhasil kabur dan memutuskan lari ke Jawa. Sarman merasa cerita bapak ini akan sangat menarik. Dia manggut-manggut setelah merasa semua ketakutannya hilang. Apalagi dia juga teringat bahwa tadi sang bapak mengaji di depannya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku memang 2 atau 3 tahun sekali mengunjungi rumah ini. Karena di dapur ada kuburan anakku yang meninggal ketika masih bayi. Sekitar 2 tahun sebelum kejadian aku kabur. Sarman semakin seksama mendengarkan cerita dari sang bapak. Aku bersama istriku lari ke Jawa menyelamatkan diri. Tapi sayang, istriku sudah meninggal sekitar 8 tahun lalu karena sakit. Orang-orang di sini menyangka aku sudah meninggal. Dan hanya Pak Leman, orang di belakang rumah ini, yang tahu kalau aku masih hidup. Dia juga yang kadang-kadang membersihkan rumah ini. Makanya rumah ini tidak terlalu kotor walaupun gak pernah ditinggali. Lanjut bapak itu dengan panjang lebar. Sarman pun merasa jauh semakin tenang dan dia memberanikan diri bertanya ke bapak itu. Maaf, namanya bapak siapa? Bapak itu pun menjawab, namaku Abdul Aziz, tapi dulu di sini orang-orang memanggilku Pak Abdul. Sarman mengulurkan tangannya dengan sopan dan lalu memperkenalkan diri. Saya Sarman, Pak, perantau yang baru 6 bulan di sini. Dan setiap malam saya jualan bakso. Mereka kemudian terlibat pembicaraan yang cukup panjang dan makin cair sambil menunggu hujan yang tidak kunjung reda. Pak Abdul lalu mengaku bahwa dia memang sempat mempelajari ilmu hitam, tapi tak pernah mencelakai siapapun, apalagi menyantet. Dia hanya ingin tahu bagaimana ilmu hitam itu. Tapi karena fitnah salah seorang tetangga yang sekarang sudah meninggal, tuduhan dukun santet mengarah kepadanya. Dan akhirnya dia harus lari ke Jawa karena kejadian malam itu. Pak Abdul menceritakan bahwa rumahnya ketika itu dikepung oleh ratusan warga yang sangat marah. Sarman teringat sesuatu dan dengan hati-hati dia menanyakan pada Pak Abdul, "Maaf Pak, tapi kenapa ya pas Bapak datang bulu kuduk saya merinding?" Pak Abdul lalu terlihat menghela nafas cukup berat dan kemudian berkata, "Itulah kenapa saya beli bakso dan mengajakmu ke sini. Bulu kuduk merinding memang tandanya ada makhluk halus." Sarman merasa kebingungan dengan jawaban Pak Abdul. Ada ketakutan yang tiba-tiba kembali muncul setelah hilang beberapa lama. Kemudian Pak Abdul terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lalu dia mengatakan,
Coba kamu lihat gerobak baksomu. Sambil tangan Pak Abdul menunjuk ke seberang jalan. Di sini Sarman benar-benar terkejut. Dari rumah Pak Abdul terlihat gerobak baksonya dikelilingi banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Berbagai bentuk makhluk menakutkan seperti menggoyang-goyangkan gerobaknya. Dalam pandangannya, Sarman melihat sosok pocong, genderuwo, dan beberapa wanita berambut panjang. Suasananya sungguh mengerikan. Ketakutannya kali ini jauh lebih kuat dibanding ketika pertama kali Pak Abdul datang. Pak Abdul memegang tangan Sarman dan kemudian berkata, "Kamu gak perlu takut. Sebentar lagi mereka pasti pergi." Sarman mendengar jelas nasihat itu, tapi pemandangan di gerobak baksonya terlalu menakutkan. Makhluk-makhluk itu terlihat terus menggoyang gerobaknya, dan beberapa terlihat menuangkan tanah ke dalam panci besar kuah baksonya. Dari rumah Pak Abdul, samar-samar terlihat pakaian mereka semua compang-camping. Suara derasnya hujan membuat Sarman sama sekali tak bisa mendengar apakah makhluk-makhluk itu berbicara, tertawa, atau menangis. Tapi dalam pandangan matanya, suasana banyak makhluk mengelilingi gerobaknya benar-benar mencekam dan mengerikan. Pak Abdul kemudian melanjutkan ceritanya. Sebagai seorang yang pernah belajar ilmu hitam, dia bisa merasakan gerobak bakso Sarman mendapat serangan gaib dari penjual bakso lain yang menjadi saingannya. Itu dikirim oleh orang yang merasa terganggu dengan kehadiranmu. Banyak pelanggannya yang lebih menyukai baksomu. Dia mencari jimat penglaris dan mengirim makhluk-makhluk itu agar di mata orang baksomu tidak menarik dan berbau busuk. Tapi kamu gak bisa merasakan itu. Sarman manggut-manggut dan merasa paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul. Di sini dia mulai paham kenapa baksonya selama seminggu terakhir sepi dan kenapa tadi bulu kuduknya merinding. Mulai besok, saya sarankan kamu pindah agak ke timur. Aku gak perlu bilang siapa yang kirim makhluk-makhluk itu. Yang penting, kamu banyak ibadah dan berdoa. Selama kamu dalam lindungan yang maha kuasa, gak ada siapapun yang bisa mencelakaimu. Nasihat Pak Abdul itu benar-benar memukul Sarman. Dia sadar, sebagai seorang muslim, sangat jarang sholat. Hanya seminggu sekali dia melaksanakan sholat, yaitu ketika Jumatan. Pak Abdul benar-benar mengingatkannya betapa selama ini di tengah usaha mengadu nasib, Sarman melupakan yang maha kuasa. Malam semakin larut dan hujan pun mulai agak mereda. Dan makhluk-makhluk menakutkan itu tak lagi terlihat. Pak Abdul berkali-kali minta Sarman merahasiakan pertemuan ini. Dan berkali-kali pula
mengingatkan Sarman untuk pindah tempat jualan mulai besok malam. Tak lupa mereka bertukar nomor HP. "Hanya kamu dan Pak Leman yang tahu nomorku. Jangan kasih tahu siapapun ya." Sarman pun menjabat tangan Pak Abdul dan berjanji akan merahasiakan pertemuan ini. Lalu dengan sopan dia pamit. Hati Sarman seperti benar-benar mendapat siraman rohani dengan nasihat-nasihat Pak Abdul. Dengan langkah perlahan, Sarman pun mendorong pulang gerobaknya. Sepanjang perjalanan, pertemuan dengan Pak Abdul benar-benar memenuhi benaknya. Orang yang berwibawa, terlihat sangat baik, tapi kasihan menjadi korban fitnah, sehingga harus melarikan diri dari amukan warga. Keesokan paginya, seperti biasa Sarman sarapan di warung Pak Rahman, di mana Sarman menaruh gerobaknya di depan warung itu tiap malam. Sarman masih teringat peristiwa tadi malam, dan karena penasaran, dia bertanya tentang rumah kosong di depannya. Pak Rahman yang dari kecil tinggal di situ, kemudian bercerita panjang lebar tentang rumah tua itu. Kasakusuk tentang rumah itu angker memang sudah pernah didengar Sarman, walau selama ini dia tak benar-benar yakin karena belum pernah mengalami apapun selama 6 bulan berjualan bakso, kecuali tadi malam yang sangat mengejutkannya. Sempat berpikir bahwa Pak Abdul adalah hantu, sampai kemudian justru Pak Abdullah yang menunjukkan hantu yang sebenarnya. Kata Pak Rahman, memang dulu ada dukun santet yang tinggal di situ dan dikeroyok warga. Dia melarikan diri, tapi berhasil dikejar warga dan menjadi korban amukan massa sampai meninggal di desa sebelah. Tapi Pak Rahman juga tidak melihatnya langsung. Juga tak pernah jelas jenazah orang itu dibuang atau dimakamkan di mana. Yang jelas, sejak kejadian malam itu, Pak Rahman meyakini bahwa pemilik rumah sudah meninggal akibat korban kemarahan warga. Dan kata Pak Rahman, rumah itu memang kosong sejak kejadian mengerikan itu. Sarman lalu memutar otak dan berusaha membandingkan informasi Pak Rahman dengan Pak Abdul tadi malam. Entahlah siapa yang benar. Jika Pak Abdul adalah manusia, kenapa dia harus datang tiba-tiba di malam itu? Tapi jika memang Pak Abdul yang tadi malam adalah hantu, kenapa pula dia mengaji di depan Sarman? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Sarman. Kebingungannya belum benar-benar hilang ketika tiba-tiba handphone jadulnya berbunyi. Ternyata ada SMS dan itu dari nomornya Pak Abdul. "Dek, saya pamit pulang ke Jawa ya. Tadi hampir subuh saya dijemput ojek yang memang saya pesan ketika mengantar saya ke situ tadi malam. Jangan lupa pesan saya. Jaga rahasia pertemuan kita. Pindah jualan dari situ dan jangan tinggalkan sholat." Sarman
tersenyum membaca pesan itu. Hatinya tak lagi memikirkan siapa sebenarnya Pak Abdul yang datang tadi malam. Dan dia hanya mantap menjalankan pesan Pak Abdul, yaitu pindah tempat jualan. Dan berjanji dalam hati tak akan pernah melalaikan kewajiban sholatnya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Horor Gerobak Bakso. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam.